Alhamdulillah, Alhamdulillah bini'matihi tatimmus shalihat wa bifadlihi wa rahmatihi tatanazzalul khairat wal barakat wa bitaufiqihi tahaqqaqul maqasid wal ghayat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa nafsiya bitaqwallah, usikum wa nafsiya bitaqwallah, usikum wa nafsiya bitaqwallahi la'allakum turhamun. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat rahimakumullah. Tiada ungkapan yang paling mulia di kesempatan yang mulia, di tempat yang mulia, di bulan yang mulia, bahkan di hari yang mulia ini, kecuali ungkapan syukur alhamdulillah atas segala maunah pertolongannya, atas segala rahmat kasih sayangnya, dan atas segala petunjuk hidayahnya. Allah memberikan kekuatan iman dan takwa kepada kita semuanya, dapat hadir di masjid ini sebagai bukti kekuatan iman dan takwa kita yang telah diberikan oleh Allah anugerah yang mulia ini. Harapan kita mudah-mudahan anugerah yang termulia yang berupa iman dan takwa ini tetap mampu kita pelihara, kita jaga, kita rawat sampai akhir hayat kita semuanya. Mudah-mudahan diberikan oleh Allah akhir hayat yang sempurna, yaitu husnul khotimah, husnul khotimah, husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat rahimakumullah. Hari ini adalah tepat pada hari Jumat tanggal 9 Sya'ban 1444 Hijriah. Yang sebentar lagi kita akan sampai pada pertengahan bulan Sya'ban yang disebut dengan malam nisfu Sya'ban. Insya Allah jatuh pada tanggal 7 Maret 2023 atau bertepatan dengan tanggal 15 Sya'ban 1444 Hijriah. Karena itu baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza kanat lailatun nisfi min Sya'bana fakumu lailaha wa sumu naharaha fa innallaha tabaraka wa ta'ala yanzilu minas sama'i ilal ardi hal
min sa'ilin fa'utiya su'lahu hal min mustaghfirin fa'aghfiru lahu hal min taibin fa'atubu ilaihi hal min mubtaliin fa'u'afiyahu hatta yusbiha. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Dari keterangan hadis Rasulullah dalam kajian tafsir Ibnu Katsir tersebut dijelaskan bahwa malam nisfu Sya'ban atau malam pertengahan bulan Sya'ban atau disebut dengan malam tandanya setengah bulan lagi kita akan songsong bulan suci Ramadan, maka Allah memberikan banyak kemuliaan dan keberkahan di malam-malam yang mustajabah, mulai dari waktu maghrib sampai datangnya waktu fajar atau waktu subuh. Oleh sebab itu kiai kita, ulama kita, salafus soleh, para sahabat berdasarkan hadis Rasulullah ini banyak melakukan amalan-amalan kebaikan. Yang pertama adalah amalan sesudah sholat maghrib membaca surah Yasin sebanyak 3 kali dalam rangka memohon kepada Allah malam yang mustajabah. Bahkan ma bainal isya'aini, antara waktu maghrib dan waktu isya adalah malam yang mustajabah. Lebih-lebih ma bainal isya'aini bertepatan dengan malam nisfu Sya'ban, itu lebih mulia lagi. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Yasin yang pertama kita memohon kepada Allah agar Allah tetap berikan umur yang panjang, sehat wal afiat fi taatillah. Sesehat apapun jasmaniah kita, berapapun usia kita, apabila Allah memberikan umur yang panjang, sehat wal afiat, tapi belum memenuhi taat kepada Allah, belum mendekatkan dirinya kepada Allah, lebih-lebih usianya antara 60 tahun sampai 70 tahun batasan usia umat baginda Rasulullah, a'maru ummati ma baina sittina wa sab'in, antara 60 tahun 70 tahun. Maka siapapun yang sudah mempersiapkan sisa-sisa umurnya, lebih-lebih di malam nisfu Sya'ban, berkah, kemuliaan, fadilah surat Yasin yang pertama, mudah-mudahan tetap diberikan oleh Allah umur yang panjang, sehat wal afiat fi taatillah, fi taatillah, fi taatillah. Apa artinya umur yang panjang? Apa artinya sehat wal afiat tapi belum memenuhi taat kepada Allah, jauh dari Allah, menumpuk-numpuk dosa dan kemaksiatan kepada Allah. Fa na'udzubillahi min syarrillah. Yang kedua, keutamaan surah Yasin adalah memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah limpahkan rezeki yang halalan, thayyiban, mubarakah, lewat dari arah mana saja, lewat dari siapa saja, Allah limpahkan rezeki yang halalan, thayyiban, mubarakah, rezeki yang halal, rezeki yang berkah, rezeki yang bersih. Dalam rangka apa? Dalam rangka untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa artinya rezeki yang banyak? Apa artinya bergelimang harta tetapi kita tidak mendapatkan keberkahan rezeki itu? Tidak ada rezeki yang kita bagikan kepada fakir miskin, tidak ada rezeki yang kita belanjakan untuk fuqara, yang kita belanjakan di jalan Allah. Maka rezeki itu bukan mendatangkan keberkahan, tapi justru mengantarkan dirinya, menyeret dirinya, rizkinya, harta bendanya yang dimilikannya, menyeret dirinya menuju neraka Allah. Fa na'udzubillahi min syarri dzalik. Yasin yang ketiga, memohon kepada Allah agar kiranya apa yang menjadi tujuan akhir hidup kita adalah
akhir hayat yang sempurna, yaitu husnul khotimah. Sebanyak apapun ibadah kita, sebanyak jumlah berapapun sedekah yang kita keluarkan, sebanyak apapun sujud yang kita sembahkan kepada Allah, sebanyak apapun lisan kita, hati kita berzikir kepada Allah, tetapi apabila akhir hayat kita tidak mampu mengucapkan kalimat Allah, 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 minimal kalimat Allah, lebih sempurnanya la ilaha illallah, la ilaha illallah, maka permohonan yang sangat mulia di malam nisfu Sa'ban itu kita permohonkan kepada Allah, kita mintakan kepada Allah agar hajat kita, utamanya akhir hayat kita, diberikan oleh Allah akhir hayat yang sempurna. Kapan saja, di mana saja, tetap dipanggil dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Melanjutkan keterangan hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang kami sampaikan pada mukaddimah tadi, bahwa apabila malam nisfu Sa'ban mulai maghribnya mengamalkan bacaan surat Yasin dan doa-doa yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, fakumu lailaha, maka di malam-malam yang mustajabah itu dirikanlah ibadah mulai habis maghrib sampai isya. Dirikanlah ibadah mendekatkan diri kepada Allah di malam-malam mustajabah, antara sepertiga malam pertama, kedua sampai malam ketiga. Monggo mana saja malam mustajabah yang kita cari, yang kita lakukan, sebab itu semuanya adalah Allah turun ke bumi dalam rangka menjawab permohonan-permohonan kita. Hadis tersebut yang pertama, hal min sa'ilin fa'utiya su'lahu, adakah hamba-hambaku di malam mustajabah, malam kemuliaan yang aku muliakan sendiri, malam itu dia meminta kepadaku apa yang menjadi urusannya, apa yang menjadi hajatnya, fa'utiya su'lahu, aku Allah akan mengabulkan apa yang menjadi permohonan dan hajatnya. Hal min mustaghfirin fa'aghfiru lahu, adakah hamba-hambaku di malam-malam mustajabah, malam nisfu Sa'ban itu memohon ampun kepadaku Allah atas segala dosa dan kemaksiatannya, fa'aghfiru lahu, aku Allah akan menjawabnya dan aku Allah akan mengampuni dosa-dosanya, walaupun dosanya mithla zabadil bahri, seperti banyaknya buih-buih yang ada di lautan, atau sebanyak jumlahnya pasir yang ada di daratan, akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, asal memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal minta ibin fa'atubu ilaih, adakah hamba-hambaku yang bertaubat kepada Allah dengan taubatan nasuha, taubat yang sesungguhnya, tidak melakukan dosa dan kemaksiatan, pelanggaran kepada Allah, pelanggaran kepada hukum-hukum Allah dan Rasulullah, maka akan mendatangkan ampunan Allah dan taubatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang nomor 4 adalah hal min mubtalin fa'u'afiyahu, adakah hamba-hambaku yang tercatat dalam buku catatan amalnya, dalam buku catatan riwayat pribadinya masing-masing, di saat berada di dalam kandungan ibundanya masing-masing 4 bulan, ditulis seluruh ketetapan qada qadarnya. Di sana ada buku catatan amalnya. Di buku catatan tersebut ada nasib baik, ada nasib buruk, dan ada kalanya nasib buruk itu kita mohonkan ampun kepada Allah, kita mohonkan doa kepada Allah agar kiranya nasib buruk itu dihapus oleh Allah, agar kiranya nasib-nasib yang jelek itu dihapus permohonan kita kepada Allah, maka Allah akan menghapusnya, maka Allah akan mengabulkan apa yang menjadi
permohonan-permohonannya. Mengapa dan kenapa? Karena mustajabahnya, karena malam-malam yang sangat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Lalu mengapa bacaan yang dibaca bukan surat Al-Baqarah, bukan surat Ali Imran, bukan surat Waqiah, bukan surat Ar-Rahman dan surat-surat yang lainnya? Mengapa yang dibaca surat Yasin dan seterusnya sampai 3 kali? Karena baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyampaikan dalam kajian tafsir Ibnu Katsir bahwa sesungguhnya Yasin adalah merupakan jantungnya Al-Quran. Baginda Rasulullah menyampaikan, inna likulli syai'in qalbuhu wa qalbul Quran Yasin. Man qara'a Yasin kataballahu lahu bi qiraatiha qiraatul Quran asyra marratin. Satu hadis saja keutamaan baginda Rasulullah dalam keutamaan bacaan surat Yasin, bahwa Yasin itu merupakan jantungnya Al-Quran, bahwa Yasin itu adalah merupakan hatinya Al-Quran. Maka siapa saja yang membaca Yasin 1 kali saja dibaca, maka pahalanya sama dengan qiraatul Quran asyra marratin, khatam sebanyak 10 kali khataman Al-Quran. Mengapa dan kenapa? Karena Yasin adalah merupakan jantungnya ataunya hatinya Al-Quran. Ya wabil ya'i yusron wa yakinan. Siapa yang membaca Yasin huruf ya, dimudahkan oleh Allah kemudahan urusannya, kemudahan pekerjaannya, kemudahan keluarganya dan lain sebagainya. Yusron wa yakinan, yakin hatinya, semakin yakin kepada Allah qada-qadarnya. Sin sa'adatan wa salamah. Siapa yang membaca surat Yasin dari hurufnya saja, sa'adah, hidupnya pasti bahagia di dunia, di alam kuburnya, di akhiratnya. Wa salamah, hidupnya pasti akan mendapatkan bahagia, selamat di dunia, selamat di alam kuburnya, selamat di akhiratnya, hingga akhirnya insya Allah berkah dari bacaan surah Yasin yang rutin kita baca, yang selalu kita baca, yang selalu kita istiqomahkan, akan mendatangkan ampunan Allah, surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikianlah kajian keutamaan malam nisfu Sya'ban dan keutamaan surah Yasin. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala tetap memberikan kepada kita umur yang panjang sehingga berjumpa dengan malam nisfu Sya'ban, sehingga Allah pertemukan malam-malam mustajabah lagi, yaitu malam Lailatul Qadar, bulan Ramadan, dan mudah-mudahan kita senantiasa mampu menggapai ampunan Allah, rahmat Allah, ridha Allah, surga Allah, dijauhkan dari neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Kapan saja dipanggil oleh Allah, mudah-mudahan dipanggil dalam keadaan husnul khotimah, husnul khotimah, husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza fastaghfiruhu fa ya fawzal mustaghfirin wa ya najatat التائبين.